Perkenalkan, nama saya Maria Teresia Alvara Bendungan, NRP 50272 Di sini saya akan mempresentasikan proposal TA saya, implementasi model Indobird dan use QA pada chatbot untuk rekomendasi personal destinasi wisata dan hotel di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Untuk yang pertama, latar belakangnya kenapa saya memilih judul ini, karena yang pertama, kendala wisatawan mendapatkan informasi mengenai destinasi wisata dan hotel di beberapa kota. Kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung sering menjadi destinasi yang ramai sehingga beberapa para wisata tidak mendapatkan tempat ataupun hotel yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan menggunakan chatbot. Dari survei yang terdahulu, 87,5% chatbot memudahkan pemahaman, 84,4% efisiensi, dan 69% kepercayaan. Hasil dari survei ini menunjukkan bahwa percakapan dengan chatbot umumnya mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, rumusan masalah dari judul saya ini, yaitu apakah efektivitas chatbot dengan Indobird dan USQA, apakah efektif, lalu apakah chatbot ini dapat mengimplementasikan pengurangan waktu dan usaha user, lalu apakah pengaruh dari personalisasi rekomendasi tersebut, dan yang terakhir adalah efektivitas model dari Indobird dan USQA sendiri. Selanjutnya, batasan masalahnya. Yang pertama, kota fokus hanya mencakup 4 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Hal ini berdasarkan dari 4 kota terbesar dan 4 kota yang sering dikunjungi di Indonesia. Lalu, analisis efektivitasnya terbatas pada analisis efektivitas personalisasi, jadi tidak di luar personalisasi itu sendiri. Lalu, ruang lingkup informasinya tidak mencakup informasi lain seperti transportasi, cuaca, kuliner, dan acara lokal. Hanya terbatas di hotel dan destinasi wisata. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari judul ini sendiri. Yang pertama, tujuannya seperti dari rumusan masalah tadi, menjawab rumusan masalah tadi, yaitu akurasi rekomendasi chatbot, pengurangan waktu pencarian, pengaruh personalisasi rekomendasi, dan efektivitas kombinasi model Indobird dan USQA. Untuk manfaatnya sendiri, pengalaman wisatawan meningkat, lalu bisnis hotel tumbuh, dan promosi destinasi yang efektif untuk pemerintah dan Indonesia. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, sistem chatbot sebagai layanan tugas akhir program studi teknik informatika, Unisula, dari Wiharto tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem chatbot berbasis BERT memiliki kinerja tinggi dengan akurasi sebagai berikut. Jadi di sini saya mendapatkan insight chatbot mampu memahami konteks dan memberikan jawaban yang relevan dan menjadikan dasar yang baik untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi di sini disampaikan adalah chatbot adalah metode yang efektif. Selanjutnya, chatbot enable smart tourism service for Indian cities and AI approach. Jadi di sini adalah chatbot untuk kota di India. Jadi penelitian ini mengembangkan sistem chatbot berbasis AI dengan layanan pariwisata seperti yang saya ambil judulnya. Jadi chatbot ini uh, dari sini tapi menggunakan teknologi NLP. Tapi chatbot ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan respon optimal sesuai pertanyaan mereka, lalu menekankan tentang pentingnya kolaborasi antar kota, terus antar operasi wisata, pemandu wisata, dan penyedia layanan. Atau maksudnya stakeholder terkait. Selanjutnya, toward designing a question answering chatbot for online use, understanding question and perspective. Tahun 2024, studi ini mengeksplorasi interaksi antara jurnalis dan pembaca menggunakan teknologi chatbot berbasis QA. Hasil menunjukkan bahwa jurnalis melihat chatbot sebagai mediator efektif untuk menjawab pertanyaan faktual, sementara pembaca lebih suka berinteraksi dengan jurnalis untuk pertanyaan interpretif subjektif. Jadi temuan ini menekankan pentingnya memahami preferensi dan harapan pembaca dalam pengembangan teknologi chatbot. Jadi di sini saya mendapatkan insight bahwa saya harus meneliti lebih banyak dan apakah yang dibutuhkan user dalam menggunakan chatbot ini sendiri. Selanjutnya dasar teori saya membuat beberapa, antara lain definisi chatbot, NLP, Indobird, USQA, text processing, tokenizer, padding, augmentasi data, multi-head attention,
FFNN, transformer encoding dan decoder, positional encoding, normalization layers, optimization techniques, regulation techniques, cross attention, model embedding, model assembling, fine tuning, dan matrix evolution parameter pelatihan. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca di proposal saya. Lalu metode yang digunakan. Jadi di sini merupakan alur dari proposal dari implementasi yang saya implementkan. Yang pertama pengumpulan data. Di sini pengumpulan data melalui desain melalui Kaggle dan survei. Lalu splitting data. Setelah splitting data menjadi trend dan test. Setelah itu kita text processing. Text processing lalu setelah itu di data labeling kita label satu-satu datanya. Lalu di tokenizer ini memecah data menjadi token-token dan di sini data diubah menjadi kelompok-kelompok yang kecil. Lalu dilakukan padding, setelah itu augmentasi data, setelah setelah data telah diprocessing, maka selanjutnya akan dilanjutkan ke model training. Di sini model training kita menggunakan dua model training, ada UseQA dan Engelbert. Di sini kita men-training data dua kali. Dan di model training ini kita melalui beberapa tahap. Ada multi-head attention, FFNN, transformer encoder decoder, positional encoding, normalization layers, optimization techniques, dan regulation technique, cross attention. Dan untuk model Indobert menggunakan MLM dan NSP. Setelah model di training, ini modelnya di training, setelah itu di fine tuning. Jadi model di training di fine tuning untuk mengoptimalisasikan model data. Setelah itu di model assembling. Model assembling ini penggabungan antara dua model jadi untuk mengoptimalisasi model lagi. Jadi menutupi kekurangan dari model satu dengan yang lain. Setelah model digabungkan menggunakan model assembling, model dievaluasi. Model dievaluasi menggunakan akurasi, event score, precision rate, callbacks, epoch, dan learning rate. Yang akan lengkapnya akan ada di penjelasan di proposal. Setelah itu akan dilakukan deployment. Deployment ini menggunakan Flex, lalu akan diintegrasi ke front end menggunakan React.js. Jadi di sini saya akan mengimplementasikannya dalam bentuk website. Lalu kenapa Indobert? Indobert telah dilatih khusus untuk bahasa Indonesia karena datasetnya bahasa Indonesia sehingga mampu memahami nuansa dan konteks bahasa Indonesia dengan lebih baik. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, Indobert menggunakan MLM dan NSP. Jadi MLM dan NSP ini membantu memahami kalimat secara keseluruhan dengan pemrosesan teks yang lebih akurat. Jadi di Indobert ini dapat memahami konteks kalimat yang panjang dengan dataset yang dikit. Jadi dapat mengoptimalisasikan model yang diberikan. Selanjutnya kenapa UseQA? Jadi UseQA ini kenapa dirancang khusus untuk memahami pertanyaan dan memberikan jawaban yang relevan. Dalam konteks chatbot rekomendasi wisata ini, UseQA membantu sekali dalam memberikan informasi tentang lokasi wisata dan aktivitas yang tersedia dan fasilitas akomodasi dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya di sini saya menggunakan dua dataset wisata dan hotel. Untuk dataset wisata ada kolom-kolom di sini bisa dilihat ada ID tempat, nama tempat, deskripsi kategori kota, harga, penilaian, waktu, koordinat, bintang, bujur, dan jumlah. Lalu di hotel ada kolom waktu, kota, tanggal, masuk tanggal keluar, jumlah malam nginap, ID unik hotel, nama tampilan hotel, wilayah, rating bintang, rating pengguna, jumlah ulasan, dan info rating. Garis lintang garis bujur, tarif terendah, tarif tertinggi, fitur hotel, URL hotel, tarif dasar termurah, biaya tambahan termurah, pajak termurah, total tarif termurah, tarif dasar termurah, biaya tambahan, pajak termurah, total tarif termurah, tarif dasar asli, biaya tambahan asli, pajak asli, total tarif asli, total dasar asli, biaya tambahan, pajak asli, dan total tarif asli. Jadi di sini menurut saya datasetnya cukup lengkap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai destinasi wisata dan destinasi hotel.
dari jumlah kolom yang lengkap dan penjelasan yang lengkap dari dataset yang saya temukan. Untuk alat dan bahannya, library-nya sendiri menggunakan Pandas, NumPy, Natural Language Toolkit, Skitlearn, Transformer, TensorFlow Hub, PyTorch, Matplotlib, Seaborn, Flex, Docker, React.js, Request, dan JSON. Untuk tools-nya VS Code, Docker, VS Code, Docker, Kaggle, dan Postman. Untuk framework-nya Python 3.10.5, Transformer, lalu TensorFlow Hub, PyTorch, Flex, dan React.js. Jadi untuk Flex ini untuk deployment, React.js ini untuk front end, lalu Docker ini untuk deployment juga, Kaggle untuk ngetes model, Postman untuk ngetes model, dan Kaggle untuk uh, run run code menggunakan GPU sama seperti VS Code. Dan framework ini untuk library-library ini untuk preprocessing dan modeling. Selanjutnya tahapan pelaksanaan untuk bulan pertama saya merumuskan masalah lalu melakukan studi literatur. Bulan kedua tujuan penelitian, menentukan tujuan penelitian dan bersama dengan studi literatur. Lalu bulan ketiga metode penelitian dan pengumpulan data. Bulan keempat analisis pengolahan dan pemodelan implementasi. Bulan kelima pemodelan implementasi dan pembahasan. Bulan keenam kesimpulan dan saran laporan penelitian dan presentasi dan publikasi. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi proposal saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.